Bacakan. Siapa yang mau hafal Al-Quran? Angkat tangannya. Mau hafal Al-Quran? Ya. Ya sudah, terima kasih ya. Baik, silahkan duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Ustaz Ridha Mandiri Bahrun dari Jogja, yang kita tunggu-tunggu nasihat serta petuahnya, juga doanya. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Al-Amin dan seluruh pengurus masjid yang selalu mendukung kegiatan pada pagi hari ini, serta selalu mendukung program-program dari masjid sehingga berdirinya Kitab Al-Amin. Yang kami muliakan Ustaz Malik selaku Ketua Panitia kajian pada pagi hari ini, dan Ustadzah pengasuh dari Kitab Al-Amin yang setiap hari bekerja keras mendidik santri-santrinya, sehingga alhamdulillah saya sampai tersenyum-senyum sendiri melihat penampilan anak-anak itu di luar dari prediksi waktu kita berebut untuk mendirikan. Luar biasa, alhamdulillah. Tidak lupa semua jamaah kajian pada pagi hari ini yang semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, sehingga kita semua dapat berkumpul di dalam rumah Allah yang indah ini dengan suasana juga yang sangat indah. Kesyukuran ini mari kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya akan menyampaikan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Takmir Masjid dan juga semua elemen yang sudah bersinergi untuk mewujudkan Kutab Al-Amin ini, yang saya akan bercerita beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 1 tahun yang lalu, terjadilah perbincangan kecil antara saya dengan Ustaz Malik, yang waktu itu kita berpikir bagaimana ada cita-cita Pak untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, tapi kita akan fokus kepada anak usia balita. Dan panjang ceritanya terus berdirilah. Akan kami sampaikan bahwa hari ini dari pertama berdiri sampai sekarang Kutab Al-Amin memiliki siswa kurang lebih 11 siswa. 11 siswa itu tahap pertama sekitar 6 siswa, dan yang tahap kedua ini baru 5 siswa. Tapi bagi saya pribadi 5 ini banyak Bapak, karena memang kita baru, program baru, belum muncul di masyarakat. Tapi bagi saya ini sebuah rasa syukur yang lebih, bukan kecil 5, bagi saya ini besar, karena ini adalah angka untuk mencapai 500 dan juga 5.000. Ya, begitu. Saya selalu optimis Pak. Alhamdulillah sampai hari ini belum genap 1 tahun Kutab Al-Amin berjalan, ada beberapa siswa yang sudah hafal 1 juz. Insya Allah tinggal pelancaran saja. Sebentar lagi akan kita adakan ujian tahfidz juz 30 untuk anak usia balita. Dan insya Allah ini pertama di Temanggung dengan metode Al-Mu'awanah yang sudah disusun rapi oleh penyusunnya sendiri, dan yang mengajar langsung penyusunnya sendiri Bapak. Insya Allah langsung dalam pantauan penyusunnya, walaupun kita ada beberapa nanti revisi demi perkembangan siswa. Maka insya Allah Kutab Al-Amin kita upayakan untuk menjadi lembaga pendidikan hifdzil Quran yang benar-benar fokus untuk anak usia dini, dengan perhitungan estimasi waktu yang tepat dan juga sistem yang tepat insya Allah. Kenapa kita fokus di pendidikan anak usia dini? Mungkin hari ini kita banyak mendengar anak-anak pintar nyanyi baru ada 5. Banyak anak bisa yang lain, tetapi di anak usia dini yang dibekali dengan hifdzil Quran ini masih langka. Maka bagi kami ini adalah terobosan baru untuk menciptakan generasi yang insya Allah lebih baik daripada yang lain. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, wahyu Allah, yang jika ditanamkan sejak dini pada anak-anak kita, maka semoga harapannya Al-Quran ini akan menjadi karakter bagi anak-anak bangsa kita. Maka harapan besar bagi kami, semoga dari Kutab Al-Amin yang satu ini akan berkembang Kutab Al-Amin yang kedua, yang ketiga, bahkan sampai yang ke-100. Mungkin di seluruh pelosok Indonesia akan berdiri kutab-kutab untuk pendidikan tahfidz anak usia dini. Perlu juga kami sampaikan bahwa sampai hari ini juga Kutab Al-Amin masih membuka pendaftaran untuk santri baru
nanti kita akan sampaikan beberapa brosur berkaitan dengan pendaftaran. Kalau nanti akan mengetahui program-program lebih jauh, nanti bisa langsung datang ke gedung Kutab di sebelah barat masjid ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pendidikan Al-Qur'an untuk anak usia dini ini sangatlah penting sekali. Perlunya pendidikan ini maka dibutuhkan ruang-ruang yang tepat untuk pendidikan anak. Satu, lingkup keluarga yang tepat untuk anak. Kedua, lingkup suasana tetangga atau lingkungan sekitar yang tepat untuk anak. Dan yang ketiga, pendidikan yang tepat untuk anak. Maka karena pentingnya ini, kita hadirkan Ustadz Wira untuk memberikan bagaimana pentingnya pendidikan Al-Quran untuk usia anak. Maka kami harap untuk bapak-bapak, ibu-ibu nanti bisa sama-sama mengikuti kajian ini dengan khusyuk, konsentrasi. Semoga setelah dari kajian ini bisa pulang membawa ilmu, menambah keimanan dan menambah barokah tentunya untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, Ustaz Malik. Bapak-bapak, jika dari awal saya menyampaikan hingga akhir saya menyampaikan ini banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suhun Ustaz Muslih, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Amin beserta para pengurus takmir, yang kami hormati dan kami muliakan Mudir dari Kutab Al-Fatih beserta Ustadz dan Ustadzah pengasuh Kutab Al-Fatih dan juga kaum muslimin seluruhnya. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan syafaat beliau untuk kita semua di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, insyaallah pengajian kita di pagi hari ini akan membahas tema yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, terutama bagi para orang tua yang ingin untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah. Tentu kita semua menginginkan agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Karena sesungguhnya dengan memiliki anak-anak yang soleh dan solehah, orang tua itu akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Ini satu hal yang perlu ditanamkan kepada diri kita sebagai orang tua.
Karena terkadang banyak kita dapati orang tua itu punya orientasi dalam pendidikan anaknya itu menjadi orang yang berhasil dalam masalah dunia saja. Anaknya punya pekerjaan yang mapan, atau punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, atau jadi seorang birokrat, atau menjadi seorang pengusaha sukses, ya. Sehingga fokus pendidikan itu bukan pada pendidikan agama, tapi bagaimana agar dia berhasil dari sisi dunia. Nah, ini hati-hati kalau kita orientasi pendidikan anak kita hanya seputar dunia, ini bisa jadi itu didapatkan anak jadi anak yang sukses, tapi ternyata orang tua tidak mendapatkan keberuntungan dengan kesuksesan anak. Saya pernah mendengar curhatan seorang bapak, ya, sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu. Seorang bapak yang dia didik anak-anaknya dengan betul, diberikan pendidikan, tapi bukan pendidikan agama, ya, pendidikan akademis yang baik. Anak-anaknya kuliah di kampus-kampus top, sehingga mereka menjadi orang, ya, di kota besar. Nah, suatu ketika sang bapak ini ingin bertemu dengan anak-anaknya, datang ke kota untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tapi yang dia dapati apa? Si fulan gak bisa nemui bapaknya, sibuk rapat. Si fulan sedang ada di luar negeri, si fulan sedang ada kerjaan, gak bisa ditinggal. Padahal bapaknya dalam keadaan sangat rindu dengan anak-anaknya, pengen ketemu. Tapi karena itu tadi, ya mungkin karena anak-anaknya tidak atau kurang memahami bagaimana kedudukan orang tua, akhirnya bapaknya terlantar. Ya, mungkin ada yang menjemput dia, tapi nggak ketemu dengan anak-anaknya. Sehingga memang betul-betul kita perlu menjadikan anak-anak kita ini sebagai anak-anak yang soleh dan solehah. Keuntungan dunia akhirat akan didapatkan oleh para orang tua ketika anaknya tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Di dunia, anak-anak yang soleh dan solehah inilah yang nanti akan merawat orang tuanya di masa tua. Ya, mereka punya kepedulian, mereka punya cita-cita untuk membahagiakan bapak dan ibunya. Bagaimana melukiskan senyum di wajah para orang tua. Kalau anak-anak yang tidak dididik dengan pendidikan agama yang baik, kadang mereka tidak peduli, bahkan menjadikan bapak dan ibunya itu sebagai beban. Ketika bapak dan ibunya sudah tua, ya, mereka masukkan ke panti-panti jompo. Tapi anak yang soleh, justru semakin tua bapak dan ibunya, semakin dia berupaya untuk membahagiakan mereka. Demikian juga keberuntungan yang akan didapatkan oleh orang tua dari anak-anak yang soleh tidak hanya berhenti di dunia, bahkan di akhirat. Ketika dia sudah meninggal dunia, ternyata anak-anak yang soleh ini tidak lupa untuk senantiasa mendoakan bapak dan ibunya. Kalau anak-anak yang tidak memiliki pendidikan agama, begitu bapak dan ibunya meninggal dunia, mereka cakar-cakaran, rebutan harta warisan, naudzubillah. Tapi kalau anak-anak yang saleh dan salehah, dia tahu kalau bapak dan ibunya meninggal dunia, putus amalannya, maka saya harus semakin banyak mendoakan bapak dan ibu saya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau seorang anak Adam itu meninggal dunia, putus amalannya, putus amalan kita, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Seseorang mewakafkan apa yang dia miliki, kemudian apa yang dia wakafkan itu masih memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan muslimat, maka dia akan mendapatkan aliran pahala dari sana. Au ilmun yuntafa'u bihi, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Baik itu ilmu yang sifatnya akhirat, ilmu agama, atau ilmu dunia, yang penting ilmu itu memberikan manfaat. Makanya ini juga sebagai motivasi bagi para ustadz-ustadzah. Ya, terkadang memang apalagi sekolah yang baru berdiri, mungkin dari sisi finansial ya belum bisa memberikan kontribusi kepada para ustadz dan ustadzah. Maka ingat, ada pahala yang besar yang menanti kita.
sebagai ustadz dan ustadzah yang mengajarkan agama kepada anak-anak, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak, ingat, selama anak-anak ini masih membaca Al-Quran, berdoa, berzikir, ustadz dan ustadzahnya itu dapat limpahan pahala. Jadi jangan berkecil hati. Misalnya dia lihat temannya yang ngajar di mana gajinya segini, ngajar di Kutab Al-Amin, ya cuma bisa beli beras saja misalnya. Sabar, ya. Kenapa? Karena ada pahala yang besar yang menanti. Anak-anak itu setiap kali sholat baca Al-Fatihah, doa, itu ustadz-ustadzahnya di Kutab dapat pahala. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, awaladun salihun yad'ulah. Yang ketiga yang akan mengalirkan pahala adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan bapak dan ibunya. Anak yang soleh begitu bapak dan ibunya meninggal dunia, dia banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memintakan ampunan untuk bapak dan ibunya. Ya, ketika dia sholat di masjid antara adzan dan iqamah dia angkat tangannya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sepertiga malam yang terakhir dia bangun kemudian dia angkat lagi tangannya, dia doakan agar orang tuanya yang telah meninggal dunia diberi ampunan oleh Allah dan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidaklah akan kita peroleh kecuali dari anak-anak yang soleh dan solehah. Kalau anak-anak yang tidak diberikan bimbingan agama, bapak dan ibunya meninggal, ya paling dia ketika teringat sama bapak dan ibunya nyanyi dia, ayah dengarkanlah ya. Apakah orang tuanya dapat pahala dari situ? Tidak dapat pahala, Pak. Tapi anak yang soleh, ya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan mengangkat derajat kita sebagai orang tua. Kalau kita itu masuk surga, kemudian anak kita adalah anak yang soleh, maka derajat orang tua akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan tentang seorang, ya, Nabi SAW menyebutkan tentang seorang bapak yang amalannya selama hidup di dunia itu nggak terlalu banyak. Tiba-tiba dia diperintahkan untuk naik ke derajat surga yang lebih tinggi. Lalu dia bertanya, fa'anna lihadza, dari mana saya mendapatkan ini? Karena dia merasa amalannya nggak terlalu istimewa. Ya, dari mana saya mendapatkan ini semua? Maka dijawab oleh para malaikat, hadza bistighfari waladika lak. Kedudukan ini kau dapatkan dari istighfar yang dipanjatkan oleh anakmu untuk dirimu. Yang meminta ampunan untuk orang tuanya hanya anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau anak tidak diberikan pendidikan agama, bapaknya meninggal dunia, ya sudah selesai. Malah justru dia bersyukur, alhamdulillah nggak ada lagi beban. Ya. Oleh karena itu dari sini kita bisa menyadari tentang pentingnya kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ya, menjadikan mereka sebagai generasi Al-Qur'an, generasi yang memiliki keterikatan dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, apa saja keutamaan yang akan diperoleh ketika seseorang dia berpegang teguh dengan Al-Qur'an? Ya, ketika kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sendi utama pendidikan anak-anak kita. Yang pertama, ya, orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran maka dia tidak akan menyimpang. Sekarang kita dapati banyak sekali aliran-aliran, ya, dengan berbagai macam ajaran-ajaran. Maka barang siapa yang dia berpegang teguh dengan Al-Quran, ya, dari kecilnya sudah dididik dengan Al-Quran, kehidupan sehari-harinya sudah bernafaskan Al-Quran, demikian juga dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah dia akan selamat. Karena dia sudah punya bekal. Kalau ada orang yang mencetuskan suatu perkara yang baru, dia punya bekal. Ada Al-Quran dan sunnah. Sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan sunnah, tidak mudah terombang-ambing. Ya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, ya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ya, taraktu fikum amrain, ya, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata nabiyhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Ada dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, dengan dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya. Begitu banyak syubhat, kerancuan-kerancuan yang diberikan atau dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, dia tidak bergeming karena dia sudah punya dua patokan. Dia sudah punya dua pegangan. Apa itu? Kitabullah wa sunnatan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Qur'an, kemudian yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak yang sudah dididik dengan pendidikan Al-Qur'an dari dini dan dididik di sini, ini juga perlu kita sampaikan, bukan hanya menghafalkan ya Ustaz, ya, tapi juga ya bagaimana agar nilai-nilai Al-Qur'an, adab dan akhlak yang ada dalam Al-Quran itu juga tertanam pada diri mereka. Maka niscaya ini akan dibawa oleh mereka sampai dewasa, nggak mudah terombang-ambing. Ya, kita sebagai orang tua, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa selama-lamanya menemani anak-anak kita. Suatu ketika mereka akan merantau untuk mencari ilmu, atau suatu ketika mereka akan pergi jauh dari kita. Kalau kita sudah membekali mereka dengan pendidikan yang benar, pendidikan yang berbasiskan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah dengan tenang kita bisa melepas mereka. Tapi kalau kita tidak bekali mereka dengan bekal yang cukup, maka tentu ini sangat mengkhawatirkan. Sangat mengkhawatirkan. Baik, kemudian yang kedua, keutamaan dari mempelajari Al-Quran, ya, menjadi ahlul Quran. Nanti Al-Quran itu akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Ya, pemberi syafaat dalam arti dia akan membantu kita, menolong kita. Barang siapa yang dia mungkin Allah takdirkan, karena mungkin dia melakukan suatu perbuatan dosa, dimasukkan ke dalam neraka, tapi dia punya pahala membaca Al-Quran, atau pahala dia kedekatan dia dengan Al-Quran, maka ini bisa menolong dia untuk keluar dari api neraka. Kalau dia berada di dalam surga, maka keberadaan Al-Quran yang dia baca nanti akan meninggikan derajatnya di dalam surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, Iqra'ul Quran, ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan, bacalah oleh kalian Al-Quran. Maksud bacalah di sini, kata para ulama, baca kemudian tadabburi dan amalkan. Karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada kalian pada hari kiamat nanti. Kalau dia ternyata berada di neraka, Al-Quran ini yang akan mengajaknya untuk masuk dalam surga. Kalau dia sudah berada dalam surga, maka derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk syafaat Al-Quran, orang tua dari para ahli Quran akan mendapatkan kehormatan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh sebagian para ulama, orang tua dari para ahli Quran ini pada hari kiamat nanti akan dikenakan, akan diberikan mahkota dengan cahaya yang demikian terang, lebih terang daripada cahayanya matahari. Lihat bagaimana pengaruh Al-Quran, bahkan ya bukan hanya kepada ashabul Quran saja, tapi kepada orang tua mereka. Harusnya ini menjadi pendorong kita. Bersemangatlah kita untuk menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang nafasnya adalah Al-Quran, sendi kehidupan mereka adalah Al-Quran. Maka orang tua yang berupaya membantu anak-anaknya mewujudkan ini semua, Allah akan beri kehormatan nanti pada hari kiamat. Bahkan kehormatan yang akan didapatkan oleh seorang ahlul Quran ini bukan hanya di akhirat saja. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah,
termasuk sunnatullah, bahwa ahlul Quran akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dalam di kehidupan dunianya. Bahkan dalam kehidupan dunianya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihi akharin." Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan kitab ini dengan Al-Qur'an, dan Allah akan rendahkan satu kaum juga dengan kitab ini, itu dengan Al-Qur'an. Artinya barang siapa yang memuliakan Al-Quran, dia mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya, Allah akan tinggikan derajatnya. Namun orang yang meninggalkan Al-Quran, tidak punya kepedulian sama sekali dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan dirinya. Ini ada sebabnya kenapa Umar membawakan hadis Nabi SAW ini. Ada sebuah cerita dalam Sahih Muslim itu disebutkan bahwa suatu ketika Umar itu kan menjadi khalifah pasca wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian Umar mengangkat orang-orang yang beliau percaya sebagai gubernur. Ada gubernur Mekah, gubernur Madinah, gubernur Basrah. Nah, ketika itu yang diangkat menjadi gubernur Mekah adalah sosok yang bernama Nafi' ibn Harith. Nafi' ibn Harith. Maka kemudian Umar, beliau keliling Makkah melihat bagaimana kondisi Makkah. Maka kemudian beliau melewati suatu tempat di Makkah. Lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Nafi' ibn Harith ini, "Wahai Nafi', siapa yang kau angkat untuk menjadi pimpinan di tempat ini?" Ini ada sebuah desa, ada sebuah wilayah yang termasuk wilayah Makkah. Umar tanya, "Siapa yang kau angkat untuk menjadi pemimpin di daerah ini?" Kemudian Nafi' mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, yang aku angkat untuk menjadi pimpinan di sini adalah Ibnu Abza." Sosok yang bernama Ibnu Abza. Maka kemudian Umar bertanya, siapa ini Ibnu Abza? Siapa dia? Bagaimana latar belakangnya? Ternyata Ibnu Abza adalah seorang maula. Apa maknanya maula? Seorang bekas budak. Artinya dia bukan dari kalangan orang-orang masyhur, bukan dari kalangan orang-orang yang terkemuka, yang memiliki posisi di tengah masyarakat. Bekas budak. Seorang bekas budak. Maka Umar bertanya, apa alasanmu mengangkat Ibnu Abza sebagai pemimpin di sini? Ternyata Ibnu Abza adalah seorang ahlul Quran, orang yang menguasai Al-Quran. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Qur'an ini. Ini terbukti pada Ibnu Abza, seorang bekas budak, orang yang tidak punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat, tapi kemudian dia menjadi pemimpin kaumnya. Kenapa? Karena penguasaannya terhadap Al-Qur'an. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah Subhanahu wa taala akan rendahkan satu kaum. Ketika seorang muslim dia meninggalkan Al-Quran, maka dia pun akan menjadi rendah. Kemudian di antara keutamaan Ahlul Quran ini akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Inna lillahi ahlin minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki karib kerabat dari kalangan manusia. Maksudnya adalah Allah memiliki hamba-hamba yang sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka adalah karib kerabatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Para sahabat pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu ya Rasulullah manhum? Wahai Rasulullah, siapakah mereka ini? Siapakah karib kerabatnya Allah? Siapakah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Qala hum ahlul Quran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah ahlul Quran. Orang yang dalam kesehariannya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Mereka inilah ahlul Quran yang sangat dekat dengan Allah dan orang-orang yang spesial, yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa lagi keutamaan kita menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran? Apakah kita masih ragu, Bapak dan Ibu rahimakumullah, untuk menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran? Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya adalah orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini juga motivasi untuk para pengajar Al-Quran, para ustadz dan ustadzah. Kita mungkin di mata manusia tidak memiliki kedudukan, tapi ingat, hidup ini mencari ridho Allah. Hidup ini mencari kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tempat istimewa di sisi Allah adalah bagi orang-orang yang mengajarkan dan mempelajari Al-Quran. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, maka kita jadi salah satu dari dua golongan ini. Kalau kita bukan menjadi orang yang mengajarkan Al-Quran, paling tidak jadilah orang yang mempelajari Al-Quran. Dan tentunya ini sifatnya umum, bukan hanya untuk anak-anak. Bapak-bapak, walaupun kita sudah lanjut usia, Pak, tetaplah menjadi orang yang mempelajari Al-Quran agar mendapatkan predikat sebagai orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan malu. Pak Ustaz, saya sudah tua, masa belajar Iqra? Jangan malu untuk menjadi orang yang terbaik sisi Allah. Kita belajar Iqra, Kutubus Sittah. Ya, Kutubus Sittah itu kitab 6, maksudnya Iqra 1 sampai Iqra 6 gitu ya. Kalau dalam ilmu hadis ya Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Tapi kalau dalam pembelajaran Al-Quran, Kutubus Sittah itu Iqra 1 sampai 6. Jangan malu. Kenapa? Untuk mendapatkan predikat tadi. Sebagian orang malu, Pak. Ya sudah tua, belum bisa baca Quran, tidak mau untuk belajar. Ya kalau malu untuk mempelajari Al-Quran, ya selama-lamanya kita tidak menjadi ahlul Quran. Jangan malu. Ya, ingat, walaupun kita terbata-bata, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu bernilai 10 pahala kebaikan, Pak. Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ya. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, satu huruf saja dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ini juga kalau kita malas ya membaca Al-Quran, ingat hadis ini. Ingat bahwa di sana tersimpan kebaikan yang luar biasa dari membaca Al-Quran. Satu huruf dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikannya menjadi 10 kebaikan. Qala wala aqul alif lam min harfun. Dan tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim itu bukan satu huruf. Walakin alifun harf, lamun harf, mimun harf. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf,
mim itu satu huruf. Jangan hanya membaca alif lam mim, sudah 30 kebaikan yang kita peroleh. Ya. Makanya para asatidah, para ustadz-ustadzah semangat dalam mengajarkan Al-Quran, memurajaah hafalan anak-anak. Satu huruf yang mereka baca itu satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, oleh karena itu kembali lagi kami mengajak kepada seluruh orang tua, jadikanlah anak-anak kita sebagai ahlul Quran. Tidak akan menyesal seorang bapak, tidak akan menyesal seorang ibu kalau anak-anaknya tumbuh menjadi generasi Al-Quran. Pasti dan pasti mereka akan mendapatkan kebaikan. Demikian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji. Pasti kebaikan yang akan kita dapatkan dari anak-anak yang merupakan ahlul Quran. Nah, permasalahannya tidak semua orang tua itu ingin dan mendukung agar anak-anaknya menjadi ahlul Quran. Kalau kita lihat rumah-rumah kaum muslimin, maka kita bisa bagi menjadi 3 jenis. Nah, sekarang kita lihat rumah kita itu jenis yang mana? Rumah yang pertama, barakallahu fikum, adalah rumah di mana orang tuanya tidak memiliki keinginan apapun, ya. Tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menjadikan anak-anaknya sebagai ahlul Quran. Anak-anaknya nggak pernah disuruh ngaji, anak-anaknya tidak pernah diikut sertakan dalam TPA atau sekolah-sekolah tahfidz. Orientasi orang tuanya dunia. Bagaimana agar anaknya berhasil dari masalah dunia. Saya kesibukan anak-anak itu ya sifatnya duniawi saja. Kursus ini, kursus itu, kursus ini, kursus itu, untuk menambah kemampuan akademis dia. Tapi dari sisi agama, nol, tidak ada sama sekali. Maka jangan harapkan kebaikan dari rumah yang seperti ini. Tanpa pondasi pendidikan agama, maka anak-anak itu akan tumbuh ya jauh dari kesolehan. Bahkan mungkin dia akan membuat kecewa orang tuanya nanti. Ya. Maka jangan sampai rumah kita tergolong jenis yang pertama ini. Rumah di mana orang tua tidak punya keinginan sama sekali agar anak-anaknya menjadi ahlul Quran. Jangan menjadi rumah yang seperti ini. Kemudian rumah yang kedua adalah rumah di mana orang tua menginginkan agar anak-anaknya menjadi ahlul Quran. Dia sudah punya niat yang baik. Saya pengen agar anak-anak saya menjadi penghafal Al-Quran. Saya ingin agar anak-anak saya sedari dini berinteraksi dengan Al-Quran. Hanya saja orang tua kurang memberikan dukungan di rumah. Ya, anak-anaknya tidak pernah dikontrol hafalannya. Jadi ya orang tua kerjanya cuma mengantarkan anak, kemudian jemput, antar, jemput. Kemudian di rumah juga tidak dikondisikan bagaimana hafalannya. Dan ini banyak sekali menjadi keluhan para ustadz dan ustadzah di pondok-pondok tahfidz. Termasuk di Kutab Al-Amin juga mungkin. Ya, di Kutab sudah dididik untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya menjaga hafalan? Ya, di rumah tidak mendapatkan dukungan orang tua. Anak dibiarkan main HP. Ya, nggak pernah dimonitor murojaahnya seperti apa. Maka ini juga sudah bagus sebenarnya, karena sudah ada keinginan untuk menjadikan anak-anak sebagai ahlul Quran. Cuma perlu upaya tambahan. Kalau kita ingin agar anak-anak kita menjadi Al-Quran, rumah pun harus dikondisikan dengan baik. Apa yang diajarkan di kutab atau apa yang diajarkan di sekolah-sekolah tahfidz hendaknya diselaraskan dengan apa yang ada di rumah. Ya, saya pernah baca status ustadz, ya, beliau mengasuh di pondok tahfidz di Jogja. Marah-marah beliau, ngomel-ngomel. Kenapa? Karena orang tua
Ya, sudah ditata anaknya di sekolah, di pondok pesantren biar hafal Quran, di rumah malah dikasih HP, tidak dikontrol. Waktunya habis untuk ngegame, Al-Qur'annya tidak pernah dimurojaah, diulang-ulang, bebas mereka main ke sana kemari. Ya capek, kasihan ustadz-ustadznya. Kenapa? Karena nanti kalau mereka kembali ke pondok tahfidz, hafalannya harus diulang lagi. Banyak hafalannya yang hilang karena tidak murojaah, tidak diulang-ulangi. Ya, apalagi pengaruh-pengaruh negatif yang muncul ketika liburan. Wah, harus dicuci kembali anak-anaknya. Makanya harus ada keselarasan. Maka benar Ustadz Malik, ya, harus ada pertemuan berkala dengan orang tua. Diingatkan lagi, kalau kita ingin sukses dalam pendidikan anak, sekolah dengan orang tua itu harus sejalan. Jangan malah kontradiksi. Ya, jangan malah kontradiksi. Tidak akan berhasil kalau pendidikan seperti itu. Nah, rumah yang ketiga inilah yang kita harapkan menjadi rumah kita. Rumah di mana orang tua menginginkan agar anak-anaknya menjadi ahlul Quran dan memberikan dukungan penuh. Ya, dia mengontrol anaknya. Kalau anaknya malas membaca Al-Quran, dia berikan dukungan, dia berikan motivasi. Inilah yang kita harapkan dari para orang tua. Dan ingat sekali lagi, kembali ke awal, apa yang kita sampaikan, panjenengan sendirilah yang nanti akan memetik keberuntungan dari upaya panjenengan. Kalau kita bersungguh-sungguh, ya, mendidik anak-anak kita dan dia menjadi Al-Quran, orang tuanya lah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Nah, sekarang hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya, ya, tipsnya agar anak-anak kita ini menjadi ahlul Quran. Yang pertama tentunya perlu ada kesamaan visi dan misi antara bapak dan ibu. Antara orang tua itu harus sepakat terlebih dahulu. Kita harus punya cita-cita yang sama. Jangan sampai kemudian bapaknya menginginkan anaknya menjadi ahlul Quran, ibunya menginginkan hal yang berbeda. Bapaknya nyuruh anaknya hafalan Al-Quran, ibunya nyuruh menghafalkan nyanyian. Tidak akan berkumpul. Ya, bapaknya atau sebaliknya ibunya pengen agar anaknya ini menjadi anak yang soleh dengan didikan agama, bapaknya malah ngajarkan anaknya kemaksiatan. Maka perlu kesamaan visi dan misi antara suami istri. Makanya para ulama menyebutkan akar dari pendidikan atau perkara yang pertama yang harus dipersiapkan dalam proses pendidikan anak itu sebenarnya bukan pendidikan artinya pengajaran, tapi bagaimana seseorang itu memilih pasangan hidup. Nah, ini satu hal yang perlu kita sampaikan kepada adik-adik yang masih muda, yang belum menikah. Ya, walaupun yang sudah menikah pun boleh nambah ya. Ya, ketika kita ingin menjalani bahtera rumah tangga, ingin mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran, maka hendaknya kita memilih calon pasangan yang satu visi, yang juga punya keterikatan dengan agama yang kuat. Jangan kemudian kita ingin agar anak-anak kita dididik dengan pendidikan agama, istri kita justru meminta yang berbeda atau sebaliknya. Makanya Nabi SAW itu senantiasa mewanti-wanti, kalau Anda ingin menikah, cari yang bagus agamanya, karena ini akan sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak-anak. Nabi SAW mengatakan ya kepada kaum lelaki, tunkahul mar'ah li arba, yang namanya wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, yang pertama karena hartanya, wali jamaliha, kemudian karena kecantikannya, wali hasabiha, dari kedudukannya, wali diniha, kemudian yang keempat dari agamanya, karena agamanya. Maka dari 4 faktor ini, apa yang menjadi titik berat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadfar bidatid taribat yadak. Carilah yang bagus agamanya, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan. Lihat, faktor agama. Maka kita nasihatkan kepada adik-adik yang akan melangkah ke jenjang pernikahan, cari yang baik agamanya, Anda akan mendapatkan keberuntungan. Ya. Demikian juga seorang wanita.
Ya, seorang wanita kalau dia ingin dilamar, maka lihat bagaimana agama orang yang melamar. Jangan asal terima lamaran. Nabi SAW mengatakan, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqa fazawijuh. Illam taf'al takun fitnah wa fasadun arid." Apabila datang seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Kalau tidak kalian lakukan, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang menyebar. Ini masukan untuk setiap wali. Ya, ketika ada yang melamar putri kita, saya juga punya anak putri, Pak. Mungkin panjenengan juga punya anak-anak putri. Kalau ada yang datang melamar, itu jangan ditanya terlebih dahulu, kamu pekerjaannya apa? Sudah punya kendaraan apa? Sudah punya rumah atau belum? Jangan. Tapi coba teliti tentang masalah agama dan akhlaknya. Apakah dia orang yang menjaga sholat, menjaga kewajiban dia sebagai hamba Allah? Karena kalau kewajiban kepada Allah saja tidak dia penuhi, nanti bisa jadi kewajiban dia kepada anak istri tidak dia penuhi. Nggak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga kata Nabi SAW, lihat akhlaknya baik atau tidak. Karena kita akan menyerahkan anak kita. Kalau akhlaknya tidak baik, nanti dia akan memperlakukan anak kita ya dengan semena-mena. Nah, ini pentingnya kita mencari pasangan. Nah, bagaimana dengan pasangan yang sudah menikah? Maka perlu banyak berdialog, berdiskusi agar visinya itu sama. Anak-anak kita harus kita didik dengan pendidikan agama yang benar. Anak-anak kita harus kita didik dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah ada kesamaan visi antara bapak dan ibu, insya Allah kedepannya akan mudah. Kedepannya akan mudah. Karena yang berpengaruh dalam pendidikan anak itu sebenarnya bukan gurunya. Yang paling pertama dan utama itu adalah orang tua. Ini juga perlu kita sampaikan nih Ustadz. Ya, yang namanya kutab, TPA, pondok pesantren itu hanya membantu. Tapi inti pendidikan itu kembali kepada bapak dan ibu. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah keislamannya. Maka kemudian fa abawahu, kedua bapak dan ibunya lah yang menjadikan dia sebagai Yahudi, menjadikan anaknya sebagai Yahudi, menjadikan anaknya sebagai Nasrani, dan menjadikan anaknya sebagai Majusi. Hadis ini menunjukkan bahwa bapak dan ibulah yang memiliki peran utama dalam mendidik anak. Maka samakan visi dan misi agar ya keduanya benar-benar mengarahkan anak-anak untuk menjadi ahlul Quran. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya agar anak-anak kita menjadi ahlul Quran? Hendaknya kita berangkat dari niat yang ikhlas. Ya, berangkat dari niat yang ikhlas. Anak-anak kita dijadikan anak-anak, ya, dijadikan sebagai ahlul Quran. Ini bukan untuk dibangga-banggakan di hadapan manusia, bukan untuk ditampil-tampilkan di hadapan manusia, bukan untuk dipuji-puji di hadapan manusia. Ini penting sekali. Karena memang belakangan ini marak sekali ya program-program tahfidzul Quran, lomba-lomba hafidz Quran. Tapi bukan ini tujuan utama kita, bukan. Tidak mengapa dia mengikuti perlombaan untuk menguji hafalannya, nggak jadi masalah. Tapi bukan tujuannya itu agar dia mendapatkan pujian manusia. Ini satu hal yang salah. Orang tua juga harus meluruskan niat. Jangan kemudian anaknya dimasukkan ke sekolah tahfidz ya agar mendapatkan pujian manusia. Oh, si fulan ya. Anaknya si fulan seorang hafidz Al-Qur'an, bacaannya Masya Allah, lalu dia berbangga-bangga. Bukan, hati-hati. Ya. Kalau niat kita ini untuk mendapatkan pujian dan popularitas, insya Allah akan kita dapatkan. Tapi di akhirat kita tidak mendapatkan apa-apa, sangat merugi. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun."
Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami akan berikan balasan terhadap amalan-amalan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka tidak akan dirugikan. Kalau tujuannya menghafal Quran agar menjadi masyhur, dipuji-puji manusia, maka itu akan didapatkan. Namun di akhirat, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka inilah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat nanti kecuali neraka. Ya, maka terhapuslah amalan-amalan mereka dan terhapus pula apa yang mereka telah kerjakan. Nauzubillah. Maka penting bagi kita untuk mengajarkan keikhlasan kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian mereka menjadi penghafal Al-Quran untuk motivasi yang sifatnya dunia. Bahaya sekali. Ya. Yang kita cari itu adalah ridha Allah. Yang kita cari itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian manusia. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya hanya dunia, maka dunia yang akan dia peroleh. Tapi kalau yang dia harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia harapkan adalah balasan di akhirat, maka itu pula yang akan dia peroleh. Hati-hati. Ya, masalah niat ini sangat penting bagi kita, ya, untuk kita tanamkan baik kepada kita sebagai orang tua yang menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah Quran, demikian juga kepada anak-anak kita. Ini tugasnya para ustadz-ustadzah juga nih, untuk menanamkan keikhlasan kepada anak-anak. Karena bahaya sekali. Nabi SAW telah mengingatkan tentang pentingnya keikhlasan dan bahayanya amalan yang dilakukan karena riya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bercerita tentang 3 manusia yang pertama kali dilemparkan ke dalam azab api neraka. Siapakah mereka? Apakah mereka para pezina? Apakah mereka para pencuri? Apakah mereka para pembunuh? Apakah mereka para peminum khamr? Ternyata bukan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Mereka adalah para pembaca Al-Quran, orang yang bersedekah dan mujahid di jalan Allah. Bagaimana mungkin orang-orang yang mulia ini kemudian dimasukkan ke dalam api neraka? Maka disebutkan dalam hadis tersebut, mereka dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditampakkan nikmat-nikmat apa saja yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian ditanya, apa yang telah kau lakukan terhadap nikmat yang aku berikan? Maka datang si qari, dia mengatakan, aku telah mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didustai. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau telah berdusta. Tidaklah engkau mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, melainkan agar engkau disebut sebagai qari, dipuji-puji oleh manusia. Oh, si fulan telah menghafalkan Al-Quran, si fulan hafid Al-Quran. Tujuannya adalah untuk itu. Waqad qil, dan sebutan itu telah kau dapatkan, pujian itu telah kau dapatkan. Maka kemudian orang itu pun diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Sama dengan orang yang bersedekah. Ya, ternyata dia bersedekah agar disebut sebagai seorang dermawan. Sama, diseret wajahnya, di atas wajahnya lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian sama orang yang berjihad, dia mengatakan bahwa dia berjihad di jalan Allah, padahal dia berjihad agar dipuji sebagai sosok yang pemberani. Diseret wajahnya, di atas wajahnya, kemudian dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Maka penting sekali bagi kita untuk menjadikan ikhlas ini sebagai modal dasar kita dalam menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran. Ya, kalau kita ikhlas karena Allah, dunia itu akan mengiringi. Bukankah tadi kita sudah sampaikan hadis Nabi SAW, Allah akan mengangkat satu kaum karena Al-Quran. Maka jadikanlah niat kita adalah mendapatkan ridho Allah. Allah yang akan mengangkatnya, biarlah.
Jangan jadikan ya pujian manusia ini sebagai tujuan kita, tapi jadikanlah ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai faktor yang paling utama, maka kemudian kebaikan-kebaikan di balik itu akan menyusul insya Allah. Kemudian yang ketiga, ya, bagaimana menjadikan anak-anak kita ini menjadi ahlul Quran. Faktor yang ketiga, di rumah orang tua itu hendaknya menjadi sosok teladan. Jangan sampai kita menyuruh anak-anak kita untuk membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, tapi sang anak tidak pernah melihat bapaknya memegang mushaf sama sekali, nggak pernah melihat interaksi ibunya dengan Al-Quran sama sekali. Bapaknya sibuk dengan HP, bukan membaca Quran, tapi biasanya ngapain Pak? Mudah-mudahan bukan nonton TikTok ya Pak ya. Ya, sibuk dengan HP-nya atau sibuk dengan kegiatannya, nggak pernah sama sekali dia melihat bapaknya berinteraksi dengan Al-Quran. Demikian juga dia nggak pernah melihat ibunya berinteraksi dengan Al-Quran. Maka yang seperti ini akan menimbulkan pertanyaan di benak anak-anak. Kalau memang mempelajari Al-Quran itu baik, membaca Al-Quran itu baik, kenapa bapak dan ibu nggak pernah melakukan? Oh, berarti ini nggak baik. Buktinya apa? Bapak dan ibu nggak pernah melakukan. Ini akan muncul di benak anak-anak kita. Makanya orang tua jangan hanya mendorong saja, tapi jadilah figur teladan. Walaupun kita mungkin tidak sebaik mereka, tapi ada usaha ya yang kita lakukan menjadi contoh teladan di hadapan anak-anak kita. Dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang ucapan dan perbuatannya itu tidak selaras. Dia menyuruh anak-anaknya menjadi Al-Quran, tapi dia tidak berusaha sama sekali untuk menjadi Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Nah, ayo hafalkan Quran. Bapak nggak pernah, baca aja nggak pernah. Ya, ada sebagian orang yang tidaklah dia membaca Al-Quran kecuali pada hari Jumat saja. Cuma baca surat Al-Kahfi. Habis itu sudah Al-Qurannya dimasukkan lagi ke rak. Gak pernah baca Quran kecuali surah Al-Kahfi saja. Ya, ini masih bagus seminggu sekali. Ada yang tidak pernah membaca Quran kecuali di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan pun cuma awal-awal saja karena banyak ceramah. Ayo kita baca Quran, baca Quran. Akhirnya di bulan hari-hari pertama semangat baca Quran. Habis itu udah. Maka jangan. Orang tua hendaknya menjadi pionir, menjadi contoh di rumah. Ya, dia membaca Al-Quran sehingga ini terlihat oleh anak-anaknya. Kalau kelihatan oleh anak-anaknya, maka anak-anaknya semangat dalam membaca Al-Quran. Akan lebih mudah bagi kita. Ini permasalahan kita Pak dalam dunia pendidikan. Sebenarnya konsep pendidikan kita bagus, ya, tapi mencari contoh teladan inilah yang berat sekali. Dari zaman dahulu, inilah problematika pendidikan kita. Kalau bapak-bapak hidup di masa pemerintahan Orde Baru, saya termasuk mencicipi kehidupan Orde Baru. Dulu kita punya pegangan namanya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Ada 36 butir di sana. Mungkin bapak-bapak ada yang hafal. Tapi ini tidak membekas sama sekali. Kenapa? Karena kita tidak melihat ada figur yang benar-benar mengamalkan butir-butir ini. Ada orang yang ayo menyuruh menghafal, tapi jauh sekali kenyataan yang kita dapatkan dari dia dengan apa yang tertulis dalam butir-butir tersebut. Inilah permasalahan pendidikan kita, tidak ada figur teladan. Kalau kita kembalikan ke masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mudah diterima? Kenapa ucapan beliau itu mendapatkan tempat di hati para sahabat? Tidak lain dan tidak bukan karena keteladanan. Ucapan dan perbuatan beliau itu selaras. Maka sebenarnya kita nasihatkan kepada orang tua, sebenarnya mendidik anak-anak itu mudah. Panjenengan jadi orang soleh, sudah. Anak-anak akan bercermin pada panjenengan. Kalau ingin menjadi anak-anak yang menjadi ahlul Quran,
maka berupaya juga bapak dan ibunya meluangkan waktu untuk menjadi ahlul Quran. Anak-anak akan mengikuti. Setidaknya dia tahu bahwa ya yang menjadi Al-Quran adalah suatu hal yang baik. Buktinya apa? Bapak dan ibu saya juga berupaya. Walaupun mereka sibuk, walaupun bapak harus bekerja, ibu sibuk mengurusi rumah, ternyata mereka masih meluangkan waktu. Oh, ini pasti satu kebaikan. Maka ini akan menambah semangat anak-anak kita. Jadilah contoh teladan. Kemudian yang keempat, untuk menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak Ahlul Quran, generasi Al-Quran, maka hendaknya kita menjauhkan rumah kita dari kemaksiatan. Kadang di rumah-rumah kaum muslimin ya masih sering misalnya memutarkan lagu-lagu. Pak, hafalan Quran ini tidak akan bisa bergabung dengan nyanyian. Tadi dibilang ada kita dulu waktu kecil, kenapa kita tidak banyak di antara kita ini yang menghafal Al-Quran? Karena dari kecil ya sudah, balonku ada 5, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Ini yang terhafal sampai sekarang. Ya kenapa kok generasi dulu itu tidak menjadi penghafal Al-Quran? Karena dari kecil itu ya itu diajari menyanyi. Yang namanya nyanyian dengan Al-Quran tidak akan berkumpul. Ini yang harus diketahui oleh para orang tua. Dalam Sirah An-Nabawiyah, kalau bapak-bapak baca Sirah An-Nabawiyah, bagaimana perjuangan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah, salah satu upaya yang dilakukan oleh kaum musyrikin untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menyewa para penyanyi, para bidu wanita. Ya. Diriwayatkan dari An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith ini salah seorang pemuka kaum musyrikin. Setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran, dia perintahkan budak-budak wanitanya untuk bernyanyi, sehingga orang pun berpaling dari majelisnya Nabi, lebih mendengarkan lantunan nyanyian budak-budak wanita tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan firman-Nya, wa minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara manusia ada yang menggunakan lahwal hadits, nyanyian-nyanyian tadi, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa adanya ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan menjadikan jalan Allah itu sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabun muhin, maka bagi mereka ini azab yang sangat menghinakan. Jadi nggak bisa bercampur ya antara hafalan Quran dengan nyanyian. Kita harus pilih salah satu, dan tentunya yang kita pilih adalah hafalan Quran. Maka jaga pendengaran anak-anak kita dari nyanyian-nyanyian, dan jangan ajarkan nyanyian, tapi bagaimana dorong dia untuk mempertahankan hafalannya, mengulang-ulang hafalan Al-Qur'annya. Ya, maka diputarlah di rumah kita, beli MP3, speaker MP3, walaupun dia dalam keadaan dia bermain, tetap kita perdengarkan Al-Quran, agar Al-Quran itu senantiasa yang terdengar. Ya, jangan nyanyian-nyanyian, jangan lagu-lagu. Apalagi anak-anak, ya memori mereka itu masih sangat kuat. Ya, begitu mendengar satu lagu, dua lagu langsung menghafal dia. Maka jangan sampai ini melekat pada benak mereka, tapi jadikanlah Al-Quran itu yang melekat pada memori mereka. Ada sahabat Laude Abu Hanafi ya, yang bapak dari Musa, Laude Musa, yang menjadi penghafal Al-Quran. Dia menyebutkan salah satu tips yang dia berikan ya adalah menyediakan speaker Al-Quran. Jadi anak tuh walaupun dalam keadaan bermain, walaupun dalam keadaan dia beraktivitas, Al-Quran itu tidak pernah lepas. Maka hendaknya kita kondisikan rumah kita, jauhkan anak-anak itu dari nyanyian. Ya. Dulu Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengalami suatu fenomena. Ini hafalan beliau lemah. Maka beliau mengadu kepada gurunya.
Ya, gurunya bernama Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Sampai kemudian Imam Syafi'i itu bikin puisi untuk menceritakan apa yang terjadi. Ya, beliau bikin bait syair, syakautu ila Waqi'i su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullah la ya'ti lil asi. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadukan kepada Waqi' guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku menunjukkan atau memerintahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka tinggalkanlah kemaksiatan. Jangan campurkan dengan hafalan Al-Quran anak-anak kita. Kemudian yang kelima, di antara yang akan membantu ya anak-anak kita untuk menjadi ahlul Quran, hendaknya anak-anak itu didisiplinkan dengan jadwal. Jadi dibuat jadwal rutin di rumah. Ya, kalau di sekolah mungkin ada jadwal biasanya ya, yang standar pondok tahfidz itu ada sabak, ada sabki, ada manzil. Sabak itu hafalan baru, sabki adalah hafalan yang kemarin, manzil adalah hafalan-hafalan lama. 3 perkara ini yang harus ada. Ya, karena percuma dia nambah hafalan tapi hafalan lamanya tidak dimurojaah ya Ustadz ya. Nah ini orang tua membuat jadwal seperti ini. Jadi ada setoran hafalan dulu sebelum dia menyetorkan hafalan kepada ustadznya atau ustadzahnya. Orang tua menyimak. Nah setelah beberapa lama, misalnya anaknya sudah selesai, tadi sudah ada berapa orang yang sudah hafal juz ammah, juz 30. Ini harus diulang secara berkala. 1 minggu sekali diulang lagi juz 30-nya. Kalau dia sudah nambah juz 29, minggu depan diulang lagi juz 29, agar benar-benar ya tertanam pada qalbu sang anak. Jadi jangan nambah setoran terus. Ini juga perhatian bagi para ustadz ustadzah. Terkadang kita pengennya nanti pas laporan, alhamdulillah target hafalan 3 juz berhasil dilampaui. Tapi begitu dites nggak bisa melanjutkan ayat. Ya, jadi dimungkinkan terlebih dahulu. Ya, jangan lanjutkan ke hafalan baru sebelum yang sebelumnya mutqin. Nah, orang tua hendaknya buat jadwal. Walaupun sedikit, walaupun sebentar. Ada jadwal bagi anak-anak itu untuk mengulang hafalan Al-Qur'annya. Ingat Nabi SAW mengatakan, inna ahabbul a'mal ilallahi madama wa inqal. Ya, amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit. Dibuat jadwal anak-anak tersebut. Mungkin ada waktu subuh untuk hafalan, kemudian murojaah lagi waktu sore atau waktu malam sebelum dia tidur. Senantiasa dia berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dan ini juga satu hal yang perlu kita sampaikan kepada orang tua. Kalau anak-anak itu merasa kebosanan, jangan kemudian dipaksa. Kadang-kadang kita kalau anak-anak kebosanan, kita harus cari alternatif kegiatan lain yang bermanfaat. Jangan kita jadikan sebagai rumus matematika. Menghafal Al-Quran itu bukan penerapan rumus matematika. Oh, misalnya anak dalam 1 hari bisa hafal 1 halaman, berarti 30 hari bisa dapat 30 halaman. Gak bisa seperti itu. Bagi yang terbiasa menangani anak-anak tahfidz, dia akan temui bahwa hal yang demikian sangat sulit untuk terwujudkan. Kenapa? Karena orang itu baru bisa menghafal kalau moodnya bagus. Tapi kalau moodnya sedang tidak bagus, dia kebosanan, kita suruh menghafal, ya kita paksa dia untuk menghafal, itu akan sulit. Sudah zuhur ya? Belum? Dereng, oh ya. Jadi kita perlu membangun mood anak-anak kita. Ya, makanya dulu ketika kami menghandle pondok tahfidz, alhamdulillah ada yang menyerahkan mainan Lego. Ya. Maka kalau anak-anak itu bosan, ajak mereka refreshing, ajak mereka bermain terlebih dahulu, buat mereka senang. Nah, kalau mereka sudah senang, mereka sudah mencapai mood ya, kembali, itu akan dengan mudah bagi mereka untuk menghafal. Yang sebelumnya target kita mungkin 1 halaman bisa jadi 2 halaman kalau moodnya bagus. Baik. Dan jangan pernah memarahi anak karena misalnya dia kurang bagus hafalannya, sampai memberikan pukulan, hukuman fisik. Jangan sampai. Kenapa? Ini bisa menimbulkan kebencian anak-anak kita kepada Al-Quran. Saya nggak mau hafalan Quran. Kenapa? Karena inilah yang membuat saya dipukul bapak.
Ya, ingat anak-anak kita tuh nanti akan dewasa ya, akan besar dia. Kalau misalnya bapaknya suka mukul karena anaknya tidak menghafal Al-Quran, dia akan merasa Al-Quran ini sebagai penyebab dia disiksa. Maka dia akan benci, justru akan terjadi hal yang sebaliknya dari apa yang kita harapkan. Alih-alih kita mengharapkan dia menjadi pecinta Al-Quran, dia justru menjadi pembenci Al-Quran. Gara-gara Al-Quran saya dipukul bapak, gara-gara Al-Quran saya diomeli. Maka harus persuasif, jangan dimarah-marahi, tapi berikan motivasi. Nah, kalau kamu bisa hafal Quran, nggak apa-apa kita berikan motivasi berupa hal-hal yang sifatnya duniawi kepada anak-anak kita, walaupun jangan terlalu sering juga. Ya nanti kalau misalnya kamu sesuai dengan targetmu, ya nanti kita jalan-jalan kemana, ya nggak apa-apa. Ya, jadi anak-anak jangan sampai menjadikan Al-Quran ini dia anggap sebagai sesuatu yang membuat dia tersiksa. Tapi buatlah Al-Quran ini sebagai sesuatu yang membuat dia bahagia. Baik. Kemudian di antara perkara juga yang akan menjadikan anak-anak kita sebagai Al-Quran, hendaknya Al-Quran itu diamalkan. Ini penting ya para ustadz dan ustadzah. Ya, Al-Quran bukan hanya sekedar dihafal, tapi diamalkan. Maka kita perlu jelaskan juga kepada anak-anak ya, apa makna dari ayat-ayat yang dia baca. Walaupun tidak secara sempurna, tapi setidaknya mereka tahu, misalnya tentang hari kiamat, tentang kedahsyatan hari kiamat, ya, tentang perintah-perintah, ya, ancaman Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang tidak menjaga sholat. Ini kita sampaikan. Ataupun ada kisah di sana, kisah misalnya tabat syada Abi Lahab wa tab, ya, binasalah Abu Lahab. Apa yang ada di balik surat tersebut kita jelaskan kepada anak-anak kita. Jadi mereka paham dan mereka mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada suatu ucapan mutiara yang dilontarkan, yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Nah, ini perlu kita tempel mungkin ya, agar kita jangan fokus saja terhadap hafalan Al-Quran, tapi juga bagaimana agar hafalan ini mengantarkan kepada amalan. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, wallahi ma tadabburul Quran bihifdhi hurufihi wa idha'ati hududihi. Demi Allah, yang namanya tadabbur Al-Quran, mempelajari Al-Quran, itu bukan hanya menghafalkan huruf-hurufnya, namun menyanyiakan batasan-batasan atau hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Hatta inna hadahum la yaqul qara'tul Quran kullahu. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, saya sudah menghafalkan Al-Quran seluruhnya. Hafal Al-Quran dia 30 juz. Ya, ma yuralahul Quran fi khuluqin wala amal. Namun tidak tampak pada dirinya akhlak dan amalan yang dituntut dalam Al-Quran. Maka ingat, hafalan ini hanya sebagai batu loncatan kita. Yang paling penting yang dituntut dari kita adalah pengamalan terhadap Al-Quran. Pengamalan terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir mungkin yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini, ya, selain diajarkan untuk menghafalkan Al-Quran, satu hal yang bisa membantu anak-anak kita untuk menguasai Al-Quran adalah mengajarkan bahasa Arab kepada mereka. Ya, jadi kadang-kadang orang tua memprioritaskan bahasa Inggris. Ya, kalau anaknya cas-cis bahasa Inggris, senang mereka. Nah, untuk menjadi Al-Quran ini bisa sangat terbantu sekali dengan mempelajari bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Maka ketika seseorang dia menguasai bahasa Arab, akan dengan lebih mudah dia untuk menguasai Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang tuanya juga mau belajar bahasa Arab, makin bagus juga. Walaupun sudah tua, tapi belajar bahasa Arab, sehingga ketika dia membaca Al-Quran, dia bisa memahami maknanya. Ini luar biasa, termasuk dari mengamalkan atau mempelajari Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya, dan kami tutup kajian kali ini ya dengan sebuah pesan. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, menjadikan anak-anak kita sebagai ahlul Quran, menjadikan mereka sebagai anak-anak yang soleh dan solehah, ini adalah suatu perkara yang bisa kita usahakan, namun semuanya berujung pada hidayah Allah.
semuanya berujung pada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka merupakan tugas kita sebagai orang tua adalah senantiasa mendoakan mereka, mendoakan anak-anak kita. Kita masukkan mereka ke sekolah Al-Quran, kita berupaya menjadi contoh teladan, kita lindungi pergaulannya. Ini semua usaha saja. Tapi lagi-lagi ujungnya itu adalah taufik dan hidayah dari Allah. Kalau kita melihat para nabi, di sana ada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ini punya anak. Ketika terjadi banjir bandang, anaknya ini diajak oleh Nabi Nuh untuk bergabung bersama orang-orang yang beriman. Ya bunayyar kam ma'ana. Nabi Nuh mengatakan, wahai putraku, ayo naik ke atas kapal bersama kami. Tidak mau anaknya, padahal dia seorang anak Nabi. Tapi coba lihat Nabi Yusuf sebaliknya. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini kan dibuang oleh saudara-saudaranya sampai kemudian dibawa ke istana penguasa Mesir. Kemudian terjadi masalah di istana, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Beliau di penjara hidup bersama orang-orang yang rusak. Tapi apakah penjara merusak Nabi Yusuf alaihissalam? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebagai orang tua jangan pernah lelah untuk berdoa kepada Allah. Doakan agar anak-anak kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, ya Allah anugerahkanlah kepada kami, ya, dari istri-istri kami dan juga anak keturunan kami, jadikan mereka sebagai qurrata a'yun, sebagai penyujuk jiwa kami, dan jadikanlah kami sebagai teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat, demikian juga anak keturunanku. Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak keturunan yang soleh. Doa-doa ini hendaknya senantiasa mengalir dari lisan-lisan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita menjadi orang-orang yang saleh. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan menambah semangat kita, baik sebagai orang tua, demikian juga sebagai ustadz-ustadzah, sebagai pembimbing di sekolah-sekolah tahfidzul Quran, ya, agar kita semangat untuk mendidik anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat bagi semua.